Halo semuanya. Still series Apex Pro Mini. Bindeng nggak? Enggak. Kebetulan saya tidak termasuk bindeng geng di kantor ini ya. Tapi bindeng geng. Apex Pro Mini bisa dibilang salah satu keyboard paling gampang yang bisa gue review. Karena gue lihat aja gue udah tahu ini gunanya apaan ya. Apex Pro Mini, yoi. Oke, back then gue pernah ngebahas SteelSeries Apex Pro. Kalau kalian udah ngikutin gue dari 2019, gue aja nggak tahu TLG ini udah berapa tahun ya? 16, 4 ada kali ya, 4 tahun. Masa? 4, feeling gue 4 tahun. Dan sampai sekarang gue masih belum 100.000, belum kaya ya kan, masih gitu-gitu aja. Oke, SteelSeries Apex Pro Mini ini yang masuk ke Indonesia yang versi wirednya. Sayangnya dia ada versi wireless dan itu nggak masuk ke Indonesia. Sayang banget karena menurut gue itu yang lebih seksi. Dan si Apex Pro Mini ini harusnya jadi gambaran lah kalau emang seandainya si SteelSeries Indonesia itu tiba-tiba kayak ada nih yang mau beli nih, ya udahlah kita masukin yang wireless gitu. Nah itu udah dapat gambaran kira-kira secara basicnya keyboard ini seperti apa tapi dengan kabel gitu. Tapi sebagai gambaran dari awal, ini Apex Pro Mini, ini gue nggak nyalain dulu RGB-nya karena gue belum nyolok biar gue bisa gini-gini. Ini harganya itu di 219 USD. Kalau kita ngitung ke Tokopedia di harga resminya, itu di 3.099. Jadi 3.100.000. Kalau kita pakai matematika sederhana, kita kalikan dengan 279 USD, yang merupakan harga dari si wireless, berarti kemungkinan kalau masuk tuh di 3,948 atau 4 juta gampangnya. Nah, kalau kalian ngikutin Lazy Gadget, sekali lagi kalian tahu kalau gue pernah bahas Apex Pro. Di saat itu di tahun 2019 gue menyatakan kalau Apex Pro ini merupakan salah satu keyboard masa depan. Bahkan itu yang gue tulis sebagai judulnya karena dia punya OmniPoint di situ. OmniPoint switch ini adalah hal utama yang dijual oleh si Apex Pro di saat itu. Bahkan dia punya OLED display, dia punya roll untuk volume dan segala macamnya. Tapi di saat itu gue punya satu kesimpulan yang sama sampai hari ini. Jadi kalau kita bahas OmniPoint dulu mungkin karena mungkin beberapa dari kalian belum dapat gambarannya. OmniPoint ini adalah sebuah switch optical. Jadi optical ini berarti akan ada cahaya laser yang akan menentukan input dari setiap tekanan kalian. Jadi gini gambarannya. Kalau kalian punya keyboard, itu switch-nya kan kalian tuh kayak bisa ngatur. Gue mau pakai switch A, soalnya lebih berat, jadi gue nekan lebih kuat, jadi gue berasa lebih ngetik. Gue mau pakai switch B, soalnya dia lebih ringan, jadi gue nggak usah terlalu pakai tenaga banyak buat ngetik, jadi mungkin gue bisa lebih cepet. Nah, hal itu yang terjadi untuk si OmniPoint, karena kalian itu bisa mengatur dari 0,2 mm sampai 3,8. By the way, di sini OmniPoint-nya udah OmniPoint 2.0, jadi ada sedikit perubahan dibandingkan si yang OmniPoint pertama, si Apex Pro. Karena yang kemarin tuh dia 0,4 sampai 3,6, yang ini 0,2 sampai 3,8, yang berarti ada pelebaran masing-masing 0,2 mm untuk batas bawah dan batas atasnya. Jadi di sini konsepnya adalah, let's say kalian mau ngubah semuanya jadi 0,2 mm. Jadi kalian hanya perlu dengan sentuhan jari seperti ini. Nah, itu pasti udah ke input. Jadi kalau kalian ubah ini jadi 3,8 mm, kalian perlu sampai begini sampai dalam, itu baru ke input. Jadi nggak akan ada typo. Jadi use case-nya begini, let's say kalian itu demen ngetik. Kalau kalian demen ngetik, itu nggak mungkin kalian pakai actuation point yang rendah karena akan sangat mudah typo. Kalian nggak sengaja kesentuh X ketika lagi ngetik S, yaitu akan ke input. Jadi pasti minimal kalian pakai 1,8 ke atas karena kalian perlu sampai nekan setidaknya setengah dari situ. Berbeda halnya kalau kalian pengen respon secepat mungkin. Let's say kalian main Apex, kalian main Valorant, kalian pengen pergerakan paling cepet. Apex sih sebenarnya paling berasa karena kalian tuh harus melakukan berbagai keybind dalam satu titik, atau mungkin StarCraft itu akan berasa banget. Jadi kalian tuh nggak harus menghabiskan sekian detik dari kehidupan kalian untuk nekan sampai dalam untuk dapat satu komen tertentu. Jadi bedanya OmniPoint 2 sama OmniPoint itu cuma pelebaran tadi 0,2 di batas bawah dan di batas atas. Jadi sambil gua membaca lagi daripada gua ada yang ke skip ya. Jadi gua akan memperjelas lagi. Kesimpulan gua yang gua tadi bilang sama itu adalah masalah ketika kalian dapat sweet spot. Let's say kalian untuk main game dan untuk ngetik, kalian tuh sweet spotnya di 1,6.
maka di sana kalian akan terasa ya gue nggak akan ngubah actuation point dari keyboard ini lagi karena gue udah ngerasa nyaman daripada gue ubah-ubah skenario. Disitulah kenapa gue rasa hal ini itu nggak bisa ngegantiin keyboard hot swap karena ya emang punya feel yang berbeda aja dan punya sound profile yang berbeda. Nah, kita bahas baik lagi ke keyboard. Kenapa gue bisa bilang kalau Apex Pro Mini ini gampang banget gue bahas? Karena keyboard ini tidak terlihat seperti jajaran Apex Pro TKL dan Apex Pro Full Size. Dia nggak punya OLED display. Itu salah satu gimmick yang paling keren yang pernah gue lihat karena di situ kalian bisa ngedisplay GIF image. Di saat itu gue ngedisplay Bapak Jokowi, sedang ngedisplay anak-anak nari, ngedisplay Overwatch dan segala macamnya. Tapi di sini tidak bisa. Jadi saya tidak mau tahu SteelSeries, setidaknya Anda coba cari tahu gimana caranya kalian bisa menyisipkan si OLED display ke sini. Kedua, nggak ada volume rocker juga. Terus ini sebenarnya buat gue pribadi, dengan beribu-ribu maaf, ya sebenarnya nggak SteelSeries doang. Tapi maksud gue keyboard 60% ini sangat terlihat seperti keyboard OEM yang 60%. Jadi nggak ada something special. Bahkan untuk ngomongin novelties pun, artisan pun, kalian cuma dapat satu button yang kelihatannya SteelSeries. Sisanya ya normal. Bahkan di kotaknya kalian nggak dapat replacement keycaps ataupun replacement switch. Lalu kalau kita ngomongin fun fact-nya, barang yang satu ini itu kan di 219 USD tadi. Dan untuk yang Apex Pro itu harusnya kalau kalian ke website-nya tuh kalau nggak salah di 209 USD. Harusnya Apex Pro yang full size tuh lebih murah, tapi di sini ini masih lebih murah dibandingkan Apex Pro. Oke, lanjut. Kalau kalian tahu, gue juga adalah orang yang cinta banget sebenarnya sama keyboard. Oh ya, gue sambil nyalain deh. Kayaknya dari tadi nggak nyalain, jadinya agak nggak enak dilihat. Kalau kalian tahu, gue adalah orang yang sangat cinta dengan keyboard 60%. Di saat itu, gue pakai Key One 2 Mini. Sampai bertahun-tahun, sampai akhirnya gue pindah ke Pressplay Voyager 68 dan sekarang lagi pakai keyboard baru yang nanti akan gue bahas. Tapi kalau kita ngomongin 60%, kenapa gue nggak pakai? Karena gue itu udah jarang main game, jadi gue nggak perlu form factor sekecil itu dan gue nggak perlu kecapean dari diri gue untuk klik si function button dan WASD untuk mengakses si arrow. Kalau nggak punya arrow itu bener-bener ngerusak hidup gue, kayak gue nggak bisa pindah sel dengan gampang, gue nggak bisa pindah dari satu kata ke kata lain dengan gampang, dan itu cukup mengganggu walaupun gue udah nggak ngedit. Jadi sorry to say 60% bukan barang gue gitu. Tapi kalau kita ngomongin target market dari si keyboard ini, sebenarnya gue bisa simpulkan dengan gampang. Keyboard ini memang didesain untuk pro player atau mungkin gamer ataupun kalian kompetitif, mau casual mau apapun yang emang cinta dengan OmniPoint Switch, dimana kalian udah nyoba di Apex Pro, tapi kalian pengen punya sebuah keyboard OmniPoint yang gampang dibawa kemana-mana. Karena Apex Pro itu emang gede banget dan kabelnya tuh belibet banget. Itu sudah kelihatan dari seberapa ringan barang ini, terus seberapa kecil form factor-nya, Type-C-nya detachable, terus di bagian bawahnya ini kalau kalian lihat, ini bisa kalian buka dan di bagian bawah tuh ada keycap spooler yang gue juga sebenarnya nggak tahu ini buat apaan karena nggak mungkin kalian keluar turnamen dan tiba-tiba ganti keycaps gitu. Kalian bersihin switch juga nggak mungkin. Lalu kita ngomongin dari sisi gimmicknya, ini juga sama sebenarnya dengan fitur yang sudah dihadirkan oleh si Razer Huntsman V2 analog yang udah gue coba. Jadi kalian tuh punya yang namanya dual actuation point atau bisa dibilang dual binding. Jadi kalau contoh gampangnya itu adalah dua. Pertama, kalian pengen satu tombol itu digunakan untuk jongkok, tapi kalau kalian tekan lebih bawah lagi itu menjadi tengkurap. Nah, atau kalian pengen satu tombol itu untuk ngeluarin granat, kalau tekan lebih bawah lagi digunakan untuk melempar granat. Jadi idenya adalah kalian bisa punya dua fungsi dalam satu key button dan itu bisa direalisasikan sama si keyboard ini. Karena kalian bisa ngatur keybind pertama itu di 0,4, keybind kedua itu di 3,4. Jadi kalau kalian deket dikit aja itu akan menjadi command pertama, tekan dalam banget baru command kedua. Secara practical, secara use case, gua pribadi ngerasa itu nggak enak sama sekali karena kalian itu harus sangat beradaptasi dengan seberapa banyak tenaga yang kalian gunakan untuk menekan antara keybind 1 dan keybind 2. Mungkin bisa kalian lakukan setelah kalian belajar kayak 2 bulan, 3 bulan, maybe sampai muscle memory dari tangan kalian udah terbiasa. Tapi buat gue, ya udah gue nggak apa-apa nekan 2 kali daripada gue harus mengira-ngira dan itu lebih takes time buat gue pribadi. Jadi kalau kita ngomongin si keyboard ini, ya kurang lebih fiturnya seperti itu. Dia punya actuation, dual actuation, dan segala macamnya.
Dan kalau kita ngomongin softwarenya, dia menggunakan SteelSeries Engine. Kalau ngomong RGB sebenarnya nggak banyak berubah. Kalian bisa ngelihat kayak prism, terus color shifter, something like that. Nggak ada yang baru dari si SteelSeries untuk hal ini. Terus kalau kita ngomongin dari ngubah dual actuation-nya, itu hanya terbatas 8 dari 61. Terus kita ngomongin layer bawahnya juga semua udah side printed. Jadi emang semua 60% pasti memerlukan hal ini untuk media button, untuk volume, arrow segala macam, di mana function button ini katanya adalah meta button. Jadi semua itu sangat-sangat bebas kalian kustomisasi, kayak kalian mau ngatur Q ini actuation-nya berapa, R ini actuation berapa, dan sebenarnya bisa bilang sangat-sangat fleksibel karena kalian bisa mengatur dari 0,2 sampai 3,8 tuh dalam satuan 0,1 mm. Tapi kalau kalian kangen gitu kan dengan OLED display yang ada di Apex Pro, di mana OLED display di saat itu kenapa membantu selain nampilin GIF-nya Bapak Jokowi, itu adalah kalian bisa melihat actuation point kalian di berapa, RGB-nya kalian di berapa, makro di berapa. Jadi basically ya dia sebagai SteelSeries engine kalian. Di sini nggak bisa, tapi setidaknya SteelSeries masih sedikit memikirkan hal tersebut dengan kombinasi dari meta button sama I sama O. Jadi kalian bisa lihat kalau ada perubahan dari angka 1 sampai angka 0 di sana. Rumus matematika simpelnya adalah satu perubahan itu adalah 0,4 mm. Jadi kalau kalian di angka 5 itu berarti 0,4 dikali 5 itu berarti 2 ditambah 0,2. Jadi 2,2. Ya, 0,4, 0,8, 12, 16, 2, 24, 28, 32, 36. Kayak gue salah ngitung deh. 38. Gue lupa, kayaknya 0,3 atau 0,4. Kemarin gue udah ngitung, gue udah dapat gambarannya, tapi 0,3 kalau nggak salah, gue lupa. Oke, jadi sebenarnya si SteelSeries masih mencoba untuk menghadirkan si pengganti OLED display itu, tapi menurut gue masih nggak senyaman itu karena kalian tetap masih harus ngitung. Oke, sebagai penutup sih sebenarnya gue bisa ngomongin terkait keyboard ini itu adalah ngomongin komparasinya. Jadi komparasi dari keyboard ini ada dua. Yang pertama itu ada Razer Huntsman yang mini kalau nggak salah namanya. Nama Razer tuh agak aneh, jadi gue coba baca dulu. Itu ada Razer Huntsman mini analog dengan price point itu lebih murah 700.000, dan ya memang secara actuation-nya itu lebih rendah kalau nggak salah di 0,5 sampai 3, berapa. Cuman dia itu punya fitur analog. Jadi fitur analog ini gunanya itu kayak analog trigger yang kalau kalian main game balapan, ketika kalian tekan dikit, dia akan jalan santai. Ketika kalian bottom out, dia akan gas. Itu nggak ada di keyboard ini. Tapi ya baik lagi, apakah semua orang menggunakan si analog-analog itu? Karena secara fitur kurang lebih sama. Dia punya dual actuation, RGB segala macam, bentuk itu semuanya sama. Satu alternatif lagi itu namanya Wooting 60HE. Ini sebenarnya nggak bisa dibahas juga karena nggak resmi di Indonesia. Gue cek di Kamar Stock juga nggak ada yang buka PO, jadi harus main ke forum lah. Nah, di sini dia bahkan lebih superior dengan 0,1 sampai 4 mm, dan mohon maaf kalau secara desain menurut gue Wooting 60H ini lebih menarik. So, sebenarnya kalau kita ngomongin apakah gue bisa ngerekomendasiin si Apex Pro Mini, to be honest sangat susah. Ini harganya 3,1 juta, punya alternatif Razer yang lebih murah. Jadi selain Anda memang suka SteelSeries, kalian suka dengan OmniPoint, kalian suka dengan build quality-nya. By the way, di sini keycapsnya udah dari ABS jadi PBT double shot, dia ada teksturnya juga. Kalian suka mungkin dengan beratnya, karena ini sangat beda tipis. Tapi baik lagi, kalau Anda fanboy SteelSeries, ya that's it. Karena ini tentu kita bukan ngomongin untuk keyboard enthusiast atau modder. Jadi ya sangat susah rekomendasiin. Tapi saya tahu semuanya pasti ada target marketnya. Buktinya terjual kan di Tokped, ada kan yang beli. Oke, that's it. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye guys.